Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunkidul wudu'a massul wadihu wal khunsa juz'an walau syahwan aw mukrahan min kulbuli adamiyin. Juga membatalkan wudu menyentuh kubulnya manusia, menyentuh yang jelas, dan juga orang hunsa, orang banci, juz'an, satu juz, walau syahwan, sekalipun itu lupa, jadi menyentuh meskipun lupa, au mukrahan, atau dipaksa, jadi menyentuh kubulnya manusia. Wadihin, jadi menyentuhnya itu secara jelas. Min kubulin adamiyin farjin, yaitu menyentuh farji, wa zakarin, dan zakar, hatta kulfatah al-muttasilata, sehingga kulub yang bersambung, masih kulub itu masih bersambung dengan zakar, walau ba'dan, sekalipun setengahnya, minhuma, dari farji dan zakar, muttasilan, munfasilan, pisah, in baqiya ismuhu, apabila namanya itu masih tetap dinamai kulub, atau sebagian, walau ba'dan, sebagian itu masih tetap dinamai, misalnya dinamai farji, dinamai apa, salah juz'annya farji. Au duburihi, atau duburnya, atau duburnya manusia. Wa huwa multaqal munfadhi, dubur itu adalah lubang yang bertemu. Fala yunkidu badidu safhatin, maka itu tidak membatalkan dalamnya permulaan dubur. Jadi permulaan dubur, itu di luarnya dubur, bokong, bukan duburnya, bukan tapi di permulaan di luarnya, maka tidak membatalkan. Wa unsayani, dan bagian bawah perut yang tumbuh rambut. Jadi di bawah perut ada tumbuh rambut, itu tidak membatalkan. Wa'anatin, dan wa unsayani itu wa unsayani itu dua buah pelir. Unsayani itu pelirnya di bawah dekat itu ada, dan ada pelir. Itu kalau disentuh tidak membatalkan wudu. Wa'anatin, dan bagian bawah perut yang tumbuh rambut. Jadi anak itu di bawahnya perut ini yang ada rambutnya, yaitu rambutnya itu ada farji, di bawahnya perut ada rambutnya. Wa sya'rin nabata fawqa zakarin wa farjin, dan rambut yang tumbuh di atasnya farji dan dekar. Ada rambut di atasnya farji dan dekar, itu disentuh rambutnya itu, bukan farjinya, bukan zakarnya, tapi rambutnya, itu tidak membatalkan wudu bila disentuh, karena bukan farji dan zakarnya. Minhu ayil minal masih, dari orang yang menyentuh, au min ghairihi, atau lainnya orang yang menyentuh. Idh huwa afshahu, karena selain orang yang menyentuh, au min ghairihi, afshahu itu lebih jelek. Jadi
orang lain menyentuh zakarnya orang lain, itu lebih jelek. Wa juz'un min batinir rahati, dan juz dari batinnya roha. Telapak tangan. Wa butunil asabi'i, dan batinnya jari-jari. Al-munharifi ilaiha, yang condong pada itu roh dan asabi. Indang tibakir rohata ini, ketika dirapatkan kedua telapak tangan itu dirapatkan, ma'ayasiri tahamulin, serta ditekan sedikit, wala farqa baina. Jadi ini, jadi kalau di tangan itu dibeginiin, namanya butuni rohati, batinnya telapak tangan itu kalau di sini, ya. Kalau yang tidak kelihatan itu butun. Nah, seperti di sini. Jadi kalau yang kelihatan seperti pinggirnya ini, itu bukan butun, bukan batinnya. Jadi batin. Misalnya menyentuh dekar sama ininya, ini misalnya dekar pas diginiin, ya nggak batal, karena ini bukan batin, di luarnya. Atau di sini beginiin, nggak batal. Di batin itu begini. Kalau digini nggak kelihatan, yang nggak kelihatan yang di sini kelihatan, itu namanya batin. Jadi menyentuh zakar sama batinnya di sininya, di sini. Kalau begini ada zakar bah beginiin, nggak batal. Seperti itu. Wala farqa baina kaunil yadi masyata zakari au mamsuhatan lahu. Tidak ada bedanya antara tangan itu menyentuh zakar atau yang tangan itu disentuhkan ke zakar. Enggak ada bedanya. Kabiran kabiran itu orang tua, ail adamil mamsuhi. Jadi manusia yang disentuh kubulnya, au duburu atau duburnya. Jadi itu udah tua, sehingga balik, au sagiran atau masih kecil belum balik. Walau ibna yaumin, sekalipun anak baru umur 1 hari. Lisit kismil al-kubuli awi wad-duburi alaihi, karena meskipun umur 1 hari itu tetap dinamai kubul dan dinamai duburnya itu. Meskipun baru lahir umur 1 hari. Walau waladahu, sekalipun orang tersebut menyentuh anaknya, kubulnya, duburnya anaknya, walau maitan, sekalipun itu mati. Jadi yang disentuh itu kubulnya orang mati atau duburnya orang mati. Libaqa ismi, karena yaitu tetap dinamai kubul dan dubur, meskipun farji atau zakar atau dubur, ya tetap farjinya orang mati, tetap dikatakan farji. Wa syumulil hurmat, dan ya tetap haram, keharamannya tetap diharamkan. Wa yunkidul wudu'ah, dan juga bisa membatalkan wudu. Iltiqa'u basyaratai rajulin, bertemunya kedua kulitnya orang laki-laki, ay zakarin wajhin, atau orang laki-laki yang jelas, al-wadi au mamsuhan, atau disentuhkan, wa mura'atin, dan perempuan. Jadi orang laki-laki dan perempuan bertemu kulitnya tanpa ada penghalang, itu bisa membatalkan wudu. Ail unsa wadiha.
Wa in kana haduma mukrahan, sekalipun salah satunya itu dipaksa untuk menyentuh, au maitan atau salah satunya itu mati. Lakin la yunkidul wudu'ul mayyitu, akan tetapi wudunya orang mati itu yang disentuh tidak batal kalau wudunya orang mati tersebut. Au jinnian atau jin berupa jin perempuan. Jadi yang menyentuh, manusia yang menyentuh itu batal, tapi jinnya tidak batal, wudunya jinnya. Au jinnian, au jinnian atau berupa jin. Wa in kana haduma mukrahan au maitan. Jadi atau berupa jin tetap batal. Kabirah ini yang sudah wal muradu bil kabir fi zakari, di dalam orang laki-laki, al mustaha tab'an yakinan, yang sudah mustaha itu dicintai atau di syahwat, bila perempuan melihatnya itu merasa senang, merasa cinta secara watak, yakinan. Lidzawati tiba'i salimah, bagi perempuan yang punya perasaan otak yang salimah. Jadi kalau ada perempuan melihat laki-laki itu bisa kepingin gitu, maksudnya cinta, sayang. Walau sabian, sekalipun itu anak kecil. Wa fil unsa al masyahati, dan di dalam perempuan yang juga yang diingini, tab'an yakinan lidhi saliqatis salima, pada yang mempunyai watak yang selamat, walau sabiyatan. Jadi ada perempuan bila dipandang laki-laki itu memang bisa laki-laki itu kepincut, merasa ya itulah, bisa merasa sayang, mencintai, diingini, al-mustaha. Ajnabiyah ini, jadi laki-laki dan perempuan tersebut ajnabi, bukan mahram. Istrinya bukan saudara, istrinya bukan mahram, orang lain. Wa huma kullu man tahullul munakahatu bainahuma. Jadi ajnabiyah itu orang yang halal nikah, itu namanya ajnabiyah. Kalau saudara kan tidak boleh menikah, atau paman siapa ponakannya menikahi ponakan tidak boleh, itu mahram. Atau sama neneknya, sama ibunya, mahram. Jadi kalau mahram, man haruma nikahuha, orang yang haram dinikahi itu tidak batal wudunya. Seperti menyentuh kulitnya saudaranya, menyentuh ibunya, ya tidak batal meskipun punya wudu, karena itu mahram. Jadi yang batal itu menyentuh, bertemunya kulit sama orang perempuan lain yang bukan mahram, maka batal tanpa ada halangan, ada kain, ada penghalang. Maksudnya kulit langsung ketemu kulit. Bila hain tanpa ada halangan, fala naqadah bilamsi, maka tidak batal bilamsi sebab menyentuh min wara'i hailin, dari belakangnya satir atau penghalang seperti kain. Wa in raqqa, sekalipun penghalang tersebut tipis, kainnya berupa kain tipis atau semacamnya. Wa minhu ma tajmadu min hubarin, sesuatu yang mengental dari debu misalnya kental, dia olah pas kasih air, pas ditempelkan ke kulit, pas disentuh, itu termasuk penghalang. Yumkinu fasluhu, yang bisa mungkin untuk memisah
La min arqin, bukan dari keringat. Wala farqa bainal lamis wal mamsus, tidak ada bedanya baik orang yang mentu dan yang orang disentuh. Lisyiraki ma fi muzannatil ladzati, karena mereka sama-sama merasakan enak. Kal mustarakaini fil jima', seperti orang yang istirak di dalam jima'. Jadi tidak ada bedanya jima' antara laki-laki dan perempuan, orang yang berhubungan, yaitu sama-sama merasakan kenikmatan. Maksudnya begitu. Sama orang yang menyentuh, baik yang menyentuh dan yang disentuh, itu tetap merasakan muzannatul ladzah. Sama-sama merasakan sang gitu. Apa ya? Jadi batal. Keduanya batal. Illa zufran, kecuali kuku. Jadi orang laki-laki menyentuh kukunya perempuan lain, orang perempuan bukan saudaranya yang lain menyentuh kukunya. Bidhammin fasukunin zufron au dhammin aidan, atau zufuron, wa bikasrin fasukun au zifron au kasrin aidan zifiron, wal khamisu uzfurin, atau 5 kuku. Illa zufron, atau kecuali kuku. Jadi kalau menyentuh kuku tidak masalah. Au sya'ran, atau rambut. Au sinan, atau gigi. Jadi menyentuh rambutnya perempuan itu tidak membatalkan puasa, dan gigi juga, giginya perempuan giginya disentuh tidak membatalkan. Wa yulhaqu bihi kullu azmin, dan disamakan dengan itu zufran, sya'ran, sinan, itu setiap tulang. Inda Ibnu Hajar, menurut Imam Ibnu Hajar, fala yankudul wudu'u, maka tidak batal wudunya, lintifa ila dzatil lamsi, karena tidak ada merasa enaknya orang yang menyentuh. Anha au juz'an munfasil, atau juz ini, atau juz yang terpisah, batal. Wa inil tasokoh ba'da bihararati, sekalipun setelah pisah tersebut menyentuh lagi, sebab panasnya darah itu, liwujubi fasyihi, karena wajibnya memisah tadi juz tadi, li'annahu yajibu mararatuhu fil ardi, karena itu wajib dikuburkan di dalam bumi. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.